Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Azra Wifa dengan NPM 2108260085. Di sini saya akan menjelaskan tugas untuk remedial pada blok Growth and Development di semester 6. Baiklah, izin. Di sini saya akan mengangkat judul pada blok tumbuh dan kembang, yakni marasmus. Jadi, apa sih marasmus? Marasmus memiliki definisi adalah salah satu bentuk dari malnutrisi yang disebabkan oleh kekurangan asupan energi dan protein secara kronis. Biasanya, anak-anak yang mengalami kondisi marasmus itu sering terjadi di umur ataupun di bawah umur 5 tahun. Dengan kejadian atau dua versi yang berbeda, yakni untuk kekurangan atau malnutrisi energi dan juga protein. Yang dimana kalau untuk marasmus sendiri adalah kekurangan atau malnutrisi secara kronis akibat defisiensi karbohidrat. Akan tetapi untuk kwashiorkor adalah salah satu malnutrisi yang disebabkan oleh defisiensi protein pada anak-anak di bawah umur 5 tahun pada umumnya. Dengan etiologi kekurangan nutrisi yang biasanya dapat menjadi pemicu awal terjadinya kejadian marasmus pada anak-anak. Yang kedua, ada penyakit infeksi, yakni seperti penyakit HIV atau Human Immunodeficiency Virus, yang dapat menjadi cikal bakal terjadinya fenomena marasmus di kalangan anak-anak dengan umur 5 tahun ke bawah. Dan juga tentunya yang tak kalah penting adalah masalah sosial ekonomi, yang tentunya dapat menunjang kejadian dan peningkatan persentase marasmus pada khususnya di daerah negara ataupun kawasan yang dengan perekonomian menengah ke bawah. Lalu, apa gejala yang timbul daripada kejadian marasmus? Bisa kita lihat sama-sama untuk di mind map ini, seperti badan yang sangat rendah daripada berat badan yang sangat rendah, kemudian kehilangan massa otot dan lemak, yang dimana penting bagi metabolisme tubuh di masa tumbuh kembang anak-anak, terkhusus di bawah 5 tahun, kulit kering dan kusam, rambut tipis dan mudah rontok, anak menjadi sangat lemah dan sangat lesu, dan tidak bisa, pada umumnya tidak bisa mengikuti dan tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. Kemudian gangguan pertumbuhan dan perkembangan, dan yang terakhir sering disertai dengan adanya penyakit infeksi atau kejadian infeksi karena sistem imun yang turun atau melemah. Lalu bagaimana cara menegakkan diagnosis terkait penyakit atau kejadian marasmus? Yang pertama adalah melakukan pengecekan antropometri dengan status pertumbuhan dan status perkembangan pada anak. Penting untuk menilai dan mengasesmen apakah terjadi penurunan dan terjadi peningkatan baik untuk di bidang pertumbuhan dan di bidang perkembangan. Kemudian ada penilaian secara klinis untuk melihat apakah terjadi ataukah tersangkal anak tersebut memiliki riwayat penyakit secara klinis, baik yang sudah terkonfirmasi ataupun yang belum terkonfirmasi. Lalu kemudian pentingnya melakukan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan dan menunjang apakah kejadian marasmus itu disertai dengan penyakit lain atau penyakit bawaan. Lalu apa yang penting dilakukan untuk tata laksana atau treatment pada anak-anak dengan kejadian marasmus? Yang pertama, pentingnya pemberian nutrisi seperti yang direkomendasikan oleh WHO, seperti pemberian F75 dan F100. Lalu kemudian ada treatment penyakit atau tata laksana penyakit. Jadi pentingnya di sini melakukan tata laksana penyakit, khususnya penyakit yang dapat menyertai kejadian marasmus akibat daripada kekurangan atau melambatnya metabolisme tubuh akibat dari kekurangan protein maupun karbohidrat. Lalu untuk tata laksana berikutnya adalah rehidrasi. Penting untuk menjaga status elektrolit anak, dikarenakan gangguan elektrolit adalah salah satu gangguan yang mencekam untuk anak dalam fase atau masa pertumbuhan, terkhususnya anak di bawah 5 tahun. Lalu peninjauan penyakit kembali untuk melakukan penanggulangan penyakit yang dapat menyertai kejadian marasmus, lalu
Yang tak kalah penting adalah melakukan edukasi kepada orang tua untuk menghindari faktor-faktor dan gejala daripada timbulnya penyakit marasmus dan penyakit yang bakal mendampingi kejadian marasmus. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk penugasan remedial blok growth and development. Di sini saya mencantumkan 3 referensi yang berbeda untuk saya gunakan untuk yang mana saya gunakan untuk membuat presentasi dan mind mapping penugasan remedial blok tumbang. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi saya dan juga bagi kita semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.